Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak full resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai bikin kaget. Ternyata dialah orangnya yang menginginkan kegagalanmu. Oke, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, untuk menambah wawasan, dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke guys, mari kita lihat di sini energi dari dirimu, dan sepertinya ada seseorang yang bikin kaget kamu ya. Ternyata nggak disangka ya bahwa dialah orangnya yang menginginkan kegagalanmu. Oke, mari kita lihat di sini energinya ada apa saja ya guys ya. Well, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket ya, tersedia aneka boneka paket di all shop aku ya, dan linknya itu ada di description box ya guys ya, bisa di order di sana. Oke guys, kita lihat di sini ada Queen of Atenas or Queen of Swords, ada Four of Cups, ada Page of Wands, ada King of Pentacles, ada The Lord of Shadow, ada Nerder, ada Four of Wands, last one, and the last one, ada Ten of Atenas or Ten of Swords. Okay, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, mari kita lihat di sini ya. Aku ngerasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, dimana kamu ini aku rasa ya sedang terkoneksi atau kemarin-kemarin itu sudah pernah terkoneksi dengan seseorang yang sangat-sangat toksik, tapi kamu tidak tahu atau tidak menyadarinya sebelumnya ya guys ya. Kamu pikir dia adalah seseorang yang baik buat kamu ya, atau yang selalu mendukung kamu ya guys ya. Karena dia di sini terlihat seperti orang baik-baik gitu ya. Dia di sini sepertinya suka mengunjungi kamu ya, suka berkunjung ke rumahmu ya guys ya, atau suka menghampiri kamu ya. Dikonfirmasi oleh cards dari Four of Cups ya. Dia sering sekali ya berkunjung ke rumah kamu ya. Orang ini bisa jadi adalah mantan kamu atau teman kamu sendiri, mungkin saja dia adalah sahabatmu ya, atau dia masih memiliki family bonding dengan kamu ya, atau ada ikatan keluarga gitu ya, bisa sepupu, bisa sanak saudara ya, yang mana kalian itu udah punya masing-masing rumah gitu loh guys ya, atau sudah punya masing-masing tempat tinggal ya, jadi kayak punya tempat tinggal terpisah. Tapi di versi lainnya ya, ada juga sih orang yang paling dekat sama kamu ya, yang tidak pernah kamu sangka-sangka bahwa orang ini sebetulnya sangat toksik sama kamu ya, tapi nggak kelihatan gitu ya, karena dia kayaknya tuh, sorry to say, bertopeng atau semacam kayak serigala berbulu domba lah istilahnya, kayak gitu loh guys ya. Padahal dia orang yang sangat dekat sama kamu, orang yang sangat-sangat kamu percaya ya. Bisa jadi ini adalah
pasangan kamu sendiri ya guys ya. Sorry to say ya, ada ya di antara kamu ya, tapi tidak semua ya. Di antara kamu ada yang memiliki pasangan yang toksik ya. Itu orang yang paling dekat sama kamu gitu loh guys ya. Orang yang sangat-sangat kamu percaya ya guys ya. Kamu memiliki komitmen dengan dirinya ya. Namun di versi lainnya ada juga sih ya guys ya. Aku melihat bahwa bahkan ada orang tua sendiri gitu loh guys ya yang toxic ya guys ya. Ini general reading ya guys ya, jadi energi banyak orang, so orangnya beda-beda gitu loh guys ya, yang menjadi seseorang yang sangat tidak terduga bahwa orang inilah yang menginginkan suatu kegagalan terhadap dirimu, padahal ya kamu sangat percaya dengan orang ini gitu loh guys ya. Mulai dari teman, sahabat sendiri, bahkan kerabat atau anggota keluarga sendiri ya. Dan aku rasa beberapa dari kamu ini sudah tahu gitu loh guys ya. Jadi ini kayak flashback atau review ke masa lalu gitu ya guys ya, dimana kamu kaget ya, kaget bukan kepalang, nggak pernah menyangka, bahkan kamu kayak tidak bisa terima gitu bahwa dialah orangnya yang selama ini ya, yang bermuka dua atau menyembunyikan sesuatu dari dirimu ya, yang menyimpan rahasia dari dirimu, atau dia hobi berpura-pura ya, making a drama ya, bersandiwara ya, biar kamu tuh nggak tahu gitu loh guys ya, bahwa sebetulnya dia ini adalah orang yang sangat menginginkan kegagalanmu. Nah, seperti itu ya. Karena kamu di sini orangnya sangat positive thinking dan mudah percaya juga terhadap orang lain. Ada juga beberapa dari kamu yang sangat lugu, polos, jujur ya, apa adanya ya. Kamu terlalu baik sama orang sehingga itu menjadi celah atau kesempatan bagi orang untuk memanfaatkan kebaikan kamu demi mengeruk keuntungan bagi dirinya gitu loh guys ya. Jadi orang ini sering sekali berkunjung ke rumahmu, atau orang ini memang stay bersama kamu di rumah, satu rumah gitu loh guys ya. Jadi beda orang beda versi story ini ya guys ya. Nah, di sini aku melihat bahwa orang ini selalu menyiapkan rencana ya. Rencana yang membuat dia kayak yakin betul bahwa dia bisa menjatuhkan kamu, dia bisa membuat apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu usahakan itu menjadi gagal. Ya, kalau misalnya ini adalah orang luar ya, atau seseorang yang berada di luar daripada anggota keluarga kita sendiri, ya itu kan gak masalah ya guys ya. Kita kan masih bisa lega ya, atau kita masih bisa tutup akses lah istilahnya ya, sehingga orang tersebut tidak bisa toksik ke kita atau tidak bisa mengganggu kita lagi. Kalau sudah ketahuan, kita bisa cut off koneksi ya. Nah, yang agak berat itu ya, apa jadinya kalau yang menginginkan kegagalan di dalam kehidupan kita adalah orang terdekat kita sendiri ya. Itu bikin kaget banget ya guys ya. Kita terkejut sekali gitu loh guys ya, kalau tahu bahwa misalnya pasangan sendiri yang toksik ya, yang menginginkan kegagalan di dalam kehidupan kita atau di dalam karir, usaha, bisnis, pekerjaan, atau mungkin saja sorry to say ya, ortu sendiri gitu loh guys ya. Rasanya nggak mungkin lah, mustahil lah gitu. Tapi ada ya, toxic parent itu memang ada loh guys ya. Ada beberapa orang yang mengalami itu ya guys ya, karena mungkin itu kayak apa ya, pola siklusnya itu berulang gitu loh guys ya, kayak turun temurun gitu ya. Jadi kayak mesti harus dihentikan ya siklus toxic parentingnya itu gitu ya. Ada juga yang seperti itu loh guys ya, karena mungkin adanya karma buruk yang masih belum selesai, atau karma buruk yang perlu dituntaskan atau diselesaikan, seperti itu ya. Jadi ada beberapa dari kamu yang mengalami pola berulang ya, ketemu sama orang toksik mulu ya, yang mana endingnya orang ini selalu saja menghalangi, berusaha untuk menghambat usaha atau pekerjaan kamu gitu loh guys ya. Di sisi lainnya ya, ada teman atau sahabat sendiri yang udah kamu percaya ya, atau ex mantan ya, atau pasangan sendiri gitu loh guys ya. Ini bervariasi ya orang-orangnya ya guys ya. Gendernya ada cewek ada cowok ya. Jadi general di sini ya guys ya. Energinya juga balance ya. Ada feminim, ada maskulin juga ya. Yang mana dia ini selalu merencanakan segala sesuatunya dengan rapi loh guys ya, biar nggak ketahuan ya, karena dia ingin selalu terlihat baik di depan kamu gitu kan. Apalagi kalau dia adalah your family member ya,
mustahil dia menunjukkan taringnya sama kamu, atau mustahil dia belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin kamu gagal. Nggak mungkin gitu loh guys ya. Mungkin ada kecemburuan ya, ada rasa iri hati ya, atau dia merasa takut tersaingi oleh dirimu gitu kan. Jadi banyak alasan di sini. There are many reasons here ya, yang kita tahu gitu. Hanya dia yang tahu apa sih alasannya yang ingin sekali membuat seseorang, yaitu dirimu, menjadi gagal gitu kan. Kita tidak tahu ya, apakah orang ini menginginkan kegagalan di dalam kehidupan kita karena dia merasa iri, atau karena dia takut tersaingi oleh dirimu ya. Sorry to say ya guys ya, ada juga yang toxic parent itu ya, kalau misalnya ngelihat anaknya sendiri itu sukses, lalu dia merasa kayak tidak nyaman, risih ya, takut tersaing. Ada juga loh guys yang seperti itu gitu, karena mungkin dia memiliki pola asuh yang berbeda ya, atau dia memiliki rasa trauma yang belum selesai dengan dirinya sendiri ya, sehingga kebawa sampai dia tua menjadi seorang parent gitu ya guys ya. Dan itu membuat dirinya melakukan hal yang sama yang pernah orang tuanya lakukan di masa lalu gitu. Jadi kayak turun temurun lah jadinya ya, pola parenting atau cara mendidik atau cara mengasuh anak gitu kan. Jadi kayak otoriter, kayak mengambil kontrol ya, mensetir anak sendiri gitu, agar nggak boleh begini, nggak boleh begitu, yang melebihi orang tuanya. Ada juga yang seperti itu loh guys ya. Toxic parent itu memang ada. Tapi ada juga toxic friend ya, teman yang toxic ya, toxic couple, toxic special someone ya, dalam hubungan love relationship. Ada juga yang seperti itu karena dia merasa tersaingi oleh pasangannya sendiri ya, yang mana rata-rata mereka itu jatuhnya tuh kayak orang-orang NPD ya guys ya, yang mana selalu tidak mau orang lain itu lebih unggul daripada dirinya, ketimbang dirinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini aku lihat ya, dia sangat rapi sekali merencanakan segala sesuatu ya. Dia baik di depan kamu, tapi dia menyiapkan swords ya, untuk menikam atau menusuk jalan belakang gitu loh guys ya. Dan kamu akan kaget, terkaget-kaget ya, nggak menyangka bahwa dialah orangnya, bahwa dia yang selama ini yang tidak menginginkan kesuksesan di dalam kehidupanmu, bahwa dia ingin kamu gagal ya. Kalau orang lain sih di luar daripada your family members, that's fine ya guys ya, nggak masalah kan, masih bisa kamu atasi. Yang menjadi sesuatu yang berat, yang sulit diterima adalah orang yang berasal dari family sendiri ya, anggota atau members dari keluarga sendiri ya, yang ternyata menginginkan kegagalanmu. Itu benar-benar sulit untuk diterima rasanya ya. Bahkan akal sehat pun rasanya tidak bisa mencerna itu ya guys ya. Oke, and next di sini ya, kenapa sih dia tuh kayak pengen kamu tuh gagal gitu ya guys ya? Yaitu tadi ya, takut tersaingi, karena merasa iri hati, karena nggak mau kamu itu lebih unggul ketimbang dirinya, lebih sukses daripada dirinya gitu loh guys ya. Kalau yang normal seharusnya, semestinya kan, kalau misalnya sanak saudara sendiri atau family kita, family members kita ini sukses, kita pastinya akan happy juga kan ya guys. Kita pasti akan happy juga ya kan guys. Tapi ini nggak berlaku bagi orang-orang toksik atau NPD ya. Dia akan memandang kita sebagai musuh atau saingan gitu. Tapi kalau kita yang normal, malah support, malah senang, suka, bahagia gitu kan. Nah, kenapa sih ya kok bisa seperti itu ya? Karena dia di sini melihat kamu sebagai sosok yang sangat berbakat ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Page of Wands, kamu ini terlihat sebagai seseorang yang sangat berpotensi besar untuk sukses atau berhasil di masa depan gitu guys ya. Mungkin ketahuan kalau kamu ini punya banyak kelebihan ya. Kamu tidak hanya memiliki satu atau dua bakat ya guys ya, tapi sepertinya kamu memiliki banyak gift atau bakat ya. Dan di sini dia kayaknya merasa risih atau merasa tidak nyaman ya ketika melihat bakat-bakat kamu itu bermunculan seperti itu loh guys ya. Makanya dia selalu berusaha ini ya untuk menggagalkan dirimu ya. Kalau mau dibilang jahat sih ya seperti itu ya guys ya. Orang yang toksik itu nggak pernah menimbang-nimbang perilakunya terhadap orang lain. Menurut kita jahat, tapi menurut mereka yang NPD atau toksik itu enggak gitu loh guys ya.
Jadi agak beda, agak lain pola pikirnya itu, ya. Cara pikirnya ini agak lain ya, agak beda gitu loh guys ya dari yang semestinya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini aku lihat kamu adalah orang yang berpotensi untuk bisa menjadi orang sukses atau mudah dalam mencapai suatu keberhasilan ya. Tapi inilah ya, memang jalannya tidak mulus ya guys ya. Selalu berliku-liku ya, ada duri, ada batu-batu, ada kerikil yang mencoba untuk menghambat perjalanan kamu mencapai suatu kesuksesan itu ya. Dan di sini ya, dia juga ada melihat ya, di antara kamu ini sepertinya mudah banget gitu ya untuk menghasilkan uang, dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya guys ya. Dia heran, bingung kenapa rezeki kamu tuh selalu ada, selalu lancar, atau kamu itu orangnya penuh dengan keberuntungan, keberkahan dari segi finansial atau ekonomi ya guys ya. Di sini ya, berkat bakat yang kamu miliki atau potensi yang kamu punya, ini sepertinya bisa membuat kamu itu menghasilkan banyak pentacles atau uang ya guys ya. Yang mana ini pun juga berpotensi untuk bisa meningkatkan kualitas hidupmu ya. Sehingga dia yang mungkin situasi atau kondisinya itu kontras dengan dirimu ya. Mungkin kamu rajin bekerja ya, sehingga mungkin kamu rajin bekerja, ditunjang dengan bakat-bakat terbaik yang kamu miliki ya. Itu membuat kamu semakin hari sepertinya semakin mendekati abundance atau keberlimpahan, atau semakin mudah dalam menghasilkan keuangan karena kamu orangnya rajin dan bakat kamu ini bervalue atau bernilai gitu loh guys ya. Dia melihat itu ya. Dia melihat bukti-bukti nyata. Kamu mungkin gajian atau baru menghasilkan income ya, nominalnya gede. Wah, gampang sekali nih anak atau mudah sekali nih orang mendapatkan duit. Dia membandingkan dengan dirinya, kenapa aku tidak ya, kenapa aku tidak seperti itu gitu loh guys ya. Lalu kayak terbesit di hatinya untuk kayak, sorry itu saya curang atau culas ya terhadap dirimu, padahal kamu sangat percaya sama orang ini ya guys ya. Karena mungkin saja kamu anggap dia ini adalah sahabat kamu sendiri, sahabat terbaik kamu, teman terbaik kamu ya, atau dia adalah parent kamu ya, orang tua sendiri. Rasanya nggak mungkin gitu, atau sanak saudara sendiri gitu loh guys ya. Rasanya nggak mungkin lah, mustahil lah dia memiliki keinginan untuk membuatmu gagal gitu kan. Hampir-hampir sulit untuk dipercaya, tapi ada yang seperti itu loh guys ya, memang ada. Di sini ya aku melihat ya bahwa dia selalu kayak memantau kamu dari jauh ya guys ya, melihat kamu dari kejauhan ya guys ya. Dia kayaknya ingin sekali mendekati kamu, tapi kayaknya dia selalu ingin tahu apa yang kamu kerjakan, aktivitas keseharian kamu. Kamu tuh kayak nggak punya privacy gitu loh guys ya. Ini buat kamu yang satu rumah dengan orang ini ya, kamu tuh kayak nggak punya privacy. Dia selalu kayak kepo dan pengen ikut campur ya, atau selalu pengen tahu, bahkan pengen ngatur juga ya tentang rencana-rencanamu atau apa saja yang kamu buat di dalam kehidupanmu ya. Dia selalu kayak pengen ikut menata ya, atau ikut membuat rencana-rencana tersebut bersama dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kalaunya kamu satu rumah dengan dirinya ya. Tapi kalau kamu beda rumah, mungkin saja ini adalah tetangga kamu sendiri ya. Dia tuh suka celengak-celenguk ya guys ya. Dia ada di dalam rumah, atau dia itu pura-pura bersih-bersih rumah, pura-pura nyapu, atau pura-pura bersihin taman ya. Ketika kamu keluar rumah, dia selalu nongol, dia selalu muncul ya, berpura-pura beraktivitas, tapi matanya sesekali itu melirik ke kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah kayak curi-curi pandang ya. Dia kayak curi-curi pandang gitu ya guys ya. Curi-curi pandang itu untuk mengetahui gerak-gerik kamu ya, pergerakan kamu mau kemana, apa yang hendak kamu lakukan ya, itu terus dimonitor ya, sebagai bahan informasi untuk dia bisa melakukan suatu rencana yang ingin dia lakukan terhadap dirimu gitu loh guys ya. Tapi orang ini pandai sekali ya berakting ya guys ya. Kamu nggak menyadari bahwa orang inilah yang menginginkan kegagalan di dalam kehidupanmu ya. Dia ini, sorry itu saya bisa dibilang raja atau ratu drama ya guys ya. Pandai sekali ya untuk membuat cerita dirinya agar tampil sebagai seseorang yang protagonis atau baik
yang mendukung kamu. Dia memang di sini terlihat mendukung kamu loh guys ya, di depan kamu ya. Dan ini pun juga senada atau seirama dengan kamu ya, yang selalu curhat sama dia atau selalu berbagi story terhadap dirinya ya guys ya, karena kamu saking percayanya. Mungkin ini adalah family kamu sendiri gitu loh guys ya, makanya kamu nggak sungkan ya, percaya aja ya, karena kamu sulit untuk menerima bahwa orang inilah yang menginginkan kegagalan di dalam kehidupanmu. Gimana bisa orang ini bisa menginginkan kegagalan di dalam kehidupanmu sementara dia adalah your family member sendiri gitu loh guys ya. Tapi kamu nggak tahu isi hatinya seperti apa ya. Orang ini ya di depan lain, di belakang lain, di bibir lain, di hati lain, di bibir lain, di pikiran lain gitu loh guys ya. Sementara kamu itu polos, tulus, lugu, apa adanya, dan terlalu percaya, juga terlalu baik gitu. Sehingga mudah bagi dia ya untuk melakukan suatu kecurangan atau sesuatu yang bisa membuat kamu terperangkap atau terperosok, sehingga itu menghambat jalan kamu untuk meraih kesuksesan di dalam hidupmu. Seperti itu ya guys ya. Dan orang ini ya juga sering kayak membuat jebakan ya di belakang kamu ya guys ya. Ketika bersama kamu, orang ini happy-happy ya. Atau kamu ini happy-happy tidak tahu bahwa ada bahaya yang sedang menghadang atau ada sesuatu yang bakal menghambat perjalananmu. Kamu tidak tahu gitu loh guys ya. Orang ini dengan tenang dan senangnya ya suka membuat kayak jebakan-jebakan gitu ya, semacam jebakan Batman ya guys ya. Biar kamu ini jalannya lambat atau terhambat ya, atau jadi stuck gitu ya, sehingga apapun yang kamu kerjakan kayaknya sulit banget untuk berhasil. Apapun yang kamu lakukan kayaknya selalu terkendala, selalu ada kendala gitu loh guys ya. Jadi orang ini sangat menginginkan kegagalan di dalam kehidupanmu. Yang bikin kaget, orang ini bukanlah orang jauh tapi orang dekat gitu loh guys ya. Bisa your family member sendiri iya, bisa juga teman terbaikmu, sahabat sendiri, atau tetangga sendiri gitu loh guys ya. Kamu nggak nyangka aja, padahal orang ini begitu support atau kayak begitu mendukung kamu ya. Bahkan orang ini ada yang sangat istimewa bagi kamu gitu ya. Mungkin cinta kamu sendiri ya, karena ini adalah pasanganmu ya. Jadi rasanya nggak mungkin atau mustahil orang ini berbuat yang tidak baik terhadap dirimu. Kamu pun hampir tidak percaya itu gitu loh guys ya. Nah di depan kamu kan dia sangat manis tuh ya. Di belakang kamu tuh sorry tuh saya suka ngomongin kamu. Atau ya tanpa kamu sadari ya orang ini terkadang sarkasme ya di hadapan orang lain. Ada kamu, ada dirinya, ada orang lain. Misalnya ada penjual ya, penjual jamu kah ya, atau penjual jajanan gitu loh guys ya. Terus kamu kayak minta ini, minta itu ya. Sorry tuh saya agak cerewet gitu ya guys ya. Kamu kan biasa aja nih ngomongnya ya. Dan orang ini kayak sorry tuh saya agak greget gitu loh guys ya. Kadang-kadang tuh nyinyir dia ya, tapi dia kemas dengan kata-kata yang sambil bercandaan gitu ya. Jadi kamu nggak ngerasa banget gitu. Tapi si penjual atau orang yang jualan jajanan ini kayaknya tahu gitu ya bahwa dia tidak menyukaimu atau dia kayak pengen membuat kamu malu. Nah seperti itu iya. Jadi ada juga yang seperti itu ya. Selain itu ada juga orang ini mencoba untuk ngomongin kamu di belakang dengan tetangga kah ya, atau dengan orang sekitar ya, untuk ngejelekin kamu gitu loh guys ya. Padahal dia adalah your family member sendiri, tapi kamu dijelekin ya, dikata-katain ya, biar kamu tuh nilainya rendah gitu loh guys, biar orang memandang sebelah mata. Tapi kok bisa ya begitu ya guys ya. Anehnya kok bisa ya family member sendiri melakukan itu, ngejelekin kamu. Ya bisa lah ya guys ya. Karena kalau orang berkhianat itu nggak akan setengah-setengah ya guys ya. Dia akan melakukan usaha total ya, agar apa yang diinginkannya berhasil ya. Yang diinginkannya adalah kegagalanmu, biar kamu nggak berhasil karena dia merasa iri terhadap kamu, atau dia tidak ingin kamu itu lebih unggul daripada dirinya. Bisa juga seperti itu ya.
Dan sorry itu aku melihat di sini ya, dia ada beberapa dari dia ini yang sampai itu kayak bermain black magic gitu loh guys ya, untuk menggagalkan rencana kamu atau membuat kamu menjadi gagal atau mengalami kegagalan dari segi usaha karir bisnis gitu ya. Kamu nggak tahu ya guys ya, sama sekali kamu tidak tahu ya bahwa orang ini sampai pergi ke dukun ya untuk membuat kehidupan kamu, untuk membuat kamu mengalami kegagalan gitu ya, entah kegagalan dari segi percintaan atau dari segi karir usaha bisnis atau dari segi ekonomi finansial ya. Bahkan ada dari dia yang terang-terangan itu ngasih kamu sesuatu, entah itu benda atau apa ya, yang dia katakan bahwa ini adalah sorry to say penglaris lah ya, atau sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, atau sesuatu yang bisa membuat kamu ini itu gitu loh guys ya. Mungkin bentuknya tuh kayak apa, ada minyak dalam botol gitu ya, minyak kecil kayak gitu ya, padahal itu mantra-mantra atau semacam kayak something magic ya, black magic gitu loh guys ya, untuk membuat usaha kamu sorry to say redup, padam, bangkrut. Nah seperti itu. Tapi dia bilang ini penglaris loh, ini bagus loh buat begini gitu kan. Karena kamu percaya dengan orang ini, ya kamu iya-iyakan aja ya. Padahal ya dia itu niatnya tidak baik ya. Benda kecil black magic itu dia pergunakan untuk membuat kondisi usaha karir bisnis kamu menjadi menurun atau terpuruk ya. Tapi karena berhubung dia adalah orang kepercayaan kamu atau kamu percaya terhadap dirinya, kamu tidak curiga sampai ke sana gitu loh guys ya. Tapi tidak semua dari kamu sih, ada juga dari kamu yang tahu gitu. Tapi tidak semua dari kamu sih ya guys ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah tahu atau udah curiga dan akhirnya kamu buang ya, kamu buang ke laut atau kamu kembalikan ya diam-diam, atau kamu kasih balik secara terang-terangan ya dengan berbagai alasan, karena kamu tahu bahwa ini sepertinya hal-hal yang berbau magic gitu ya. Karena kamu ada yang memiliki intuisi yang tajam ya di antara kamu, yang kayak cepat merasakan energi atau sesuatu yang tidak beres gitu ya, sehingga itu membuat kamu tergerak untuk bisa mengantisipasinya sedini mungkin. Nah seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada a gift from life. Each day, life offers me abundant proof that the universe loves me. Every day, God sends angels to help me. Today, I will receive an angelic message. It may come from someone with whom I speak or from words that I read. I will listen closely as this message is a divine gift meant to help me make my way in love and maintain my spiritual strength. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu memang diberkahi bakat yang luar biasa di dalam kehidupanmu, yang mana kamu sendiri kadang tidak percaya, hampir tidak mempercayai bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya sesuatu yang bervalue di dalam dirimu ya. Terkadang kamu hampir tak percaya gitu loh guys ya. Tapi orang-orang di sekeliling kamu itu pada tahu bahwa kamu ini memiliki bakat, bahwa kamu punya kelebihan gitu loh guys ya. Terlihat dari personality kamu atau karakter-karakter kamu ya. Kamu punya banyak kelebihan yang mana orang lain inginkan ya. Banyak orang menginginkan kelebihan-kelebihan yang kamu miliki ya guys ya, agar menjadi miliknya ya. Tapi yang namanya kelebihan, gift, bakat ya, itu adalah anugerah, pemberian Tuhan Sang Pencipta alam semesta buat kamu. Jadi nggak ada yang bisa merebut atau merampasnya. Setiap harinya kehidupan
memberikan kamu banyak tawaran, termasuk tawaran adanya suatu peluang atau kesempatan untuk mendapatkan abundance atau keberlimpahan di dalam kehidupanmu. Bakat atau kebiasaan, keterampilan atau potensi yang kamu miliki itu merupakan salah satu bukti dari semesta bahwa semesta mencintaimu. Setiap hari kamu ada yang menemukan angels numbers ya, dimana di sini semesta mengirimkan angels numbers untuk membantu kamu agar kamu bisa mendapatkan pesan supaya kamu bisa mudah mengembangkan atau mendapatkan perkembangan di dalam kehidupanmu untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupanmu. Bagi kamu yang sudah mengalami spiritual awakening, kamu tuh sering sekali menerima pesan malaikat ya, melalui angels numbers atau pesan-pesan yang disampaikan melalui perkataan orang-orang atau pesan-pesan yang disampaikan melalui tulisan-tulisan yang tidak sengaja kamu temukan di jalan atau dimanapun gitu ya, yang mana sebetulnya itu adalah sebuah message atau pesan. Apabila kamu peka, kamu akan paham maknanya bahwa semesta sedang memberikan sinyal buat kamu untuk kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu seperti guidance atau semacam petunjuk ya, yang mana itu bentuknya atau polanya seperti teka-teki ya. Jadi kamu harus pandai untuk menginterpretasi pesan tersebut yang ditujukan buat kamu ya. Kamu sering menemukan mungkin angels numbers dengan angka 333, 222 atau 1111 ya. Beda-beda maknanya ya guys ya. Setiap numbers itu beda-beda maknanya, maksudnya apa ya. Buat kamu yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, tentunya kamu tahu ya apa itu angels numbers. Oke, di sini kamu perlu mendengarkan lebih dekat ya pesan-pesan yang disampaikan ya. Entah itu pesan masuk dari pikiranmu sendiri melalui cakra mahkotamu ya, yang mana itu membantu kamu untuk menemukan jalan ya guys ya, atau membuat suatu jalan ya agar kamu bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupanmu, sehingga kamu tidak hanya sukses secara material tetapi juga mendapatkan kedamaian secara spiritual. Oleh karena itu, kamu pun juga perlu merawat kemampuan spiritual kamu ya, agar kamu bisa selangkah lebih maju, satu depan lebih maju ketimbang orang pada umumnya ya, untuk bisa meraih kesuksesan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Raj Kumari Tarot Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya ya guys ya.